Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 48 sampai 52. Dan saya memberikan tema untuk renungan pagi ini yaitu Yesus pada umur 12 tahun. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas hari baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami untuk dapat menghayati sekaligus menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Lukas pasal 2 ayat 48 sampai 52 yang berbunyi demikian. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada hari ini merupakan satu-satunya catatan Alkitab mengenai kehidupan Yesus antara masa bayi sampai ia memulai pelayanannya. Diceritakan dalam nas pada saat ini, setelah Yusuf, Maria, dan Yesus yang pada saat itu masih berusia 12 tahun selesai mengikuti perayaan Paskah di Yerusalem, dalam perjalanan pulang, Yusuf dan Maria baru menyadari bahwa Yesus tertinggal di Yerusalem. Sebelumnya mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, sedang bersama keluarga atau kenalan yang lain. Namun ternyata Yesus justru tertinggal di Yerusalem. Memang tidak bisa dipungkiri, sebagai manusia, Yusuf dan Maria juga bukanlah manusia yang sempurna. Sebagai orang tua, ada kalanya mereka salah dan lalai. Namun bukan berarti mereka tidak mengasihi Yesus. Sebab buktinya mereka rela kembali ke Yerusalem setelah mereka sudah berjalan selama 1 hari dalam perjalanan pulang. Mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan mereka mencari selama 3 hari dengan perasaan yang sangat khawatir dan cemas. Dan pada akhirnya mereka menemukan Yesus sedang duduk di tengah-tengah para alim ulama. Ternyata ia sedang belajar tentang Taurat dengan sungguh-sungguh. Dan semua orang heran akan kecerdasannya. Dan saat Maria bertanya kepada Yesus, Yesus menjawab bahwa ia memang seharusnya berada di rumah Bapaknya. Jawaban Yesus ini seolah-olah seperti jawaban seorang anak yang kasar dan tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian, saudara. Yesus sudah memberikan satu isyarat bahwa ia adalah anak Allah, Sang Mesias yang dijanjikan. Namun mereka belum dapat mengerti. Selain itu, Yesus tetap menunjukkan sikapnya sebagai seorang anak yang baik terhadap orang tua. Dan itu dibuktikan dalam ayat 51, Yesus pulang bersama-sama dengan Yusuf dan Maria dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, nas pada hari ini menyatakan kepada kita, yang pertama, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang hadir tidak secara instan, melainkan melalui proses, yaitu proses pertumbuhan seperti yang dialami oleh manusia lainnya. Ini bisa kita maknai bahwa kehadiran Yesus Kristus di dunia ini
memperlihatkan bahwa ia sungguh-sungguh mau turut mengalami setiap proses kehidupan seperti yang dialami oleh manusia lainnya kecuali dosa, sebagai wujud solidaritas dan kepeduliannya kepada manusia. Ini juga berarti bahwa meskipun kini kita tidak dapat melihat dan menjumpainya secara langsung dalam rupa manusia, namun sesungguhnya ia selalu ada menilik kehidupan kita. Ia turut merasakan sukacita dan duka cita kita, dan ia peduli atas setiap pergumulan yang kita alami. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, dari nas hari ini kita belajar dari Yusuf dan Maria. Meskipun mereka bisa salah dan lalai, namun mereka adalah orang tua yang baik, orang tua yang saleh, mengasihi dan bertanggung jawab dalam peran mereka sebagai orang tua. Ini menjadi teladan yang sangat baik bagi kita, agar kita pun berusaha menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita, bagi generasi penerus kita, agar kita dapat mengasuh, mendidik, menjaga, memelihara dan membesarkan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tahu dan kita sadar bahwa kita tidaklah sempurna. Kita seringkali lemah bahkan lalai. Oleh karena itu saudara, biarlah kita senantiasa meminta kekuatan, meminta pertolongan kuasa Roh Kudus Allah. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh memberkati kami hari ini. Biarlah kami senantiasa rindu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur.